Pesantren telah lama menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan di Jawa Timur. Tak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga menjadi pusat pembentukan karakter, tradisi, dan kemandirian. Dari pesantren pula lahir generasi yang tidak hanya berakhlak mulia, namun juga mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu yang menarik perhatian adalah pesantren Bumi Al-Quran yang berada di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Pesantren ini menjadi contoh nyata nilai-nilai tradisi dipadukan dengan semangat kemandirian dan pemberdayaan. Para santri di pesantren ini tidak hanya fokus menghafal dan memahami Al-Quran, tetapi juga dibekali dengan berbagai keterampilan hidup sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Lebih dari itu, pesantren juga melibatkan masyarakat sekitar, khususnya para ibu-ibu, dalam kegiatan usaha ekonomi kreatif seperti pembuatan keripik pisang dan minuman jahe. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kemandirian pesantren, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi warga di sekitarnya. Inilah wujud nyata pesantren sebagai gerbang tradisi yang mencetak santri mandiri, lembaga pendidikan yang berakar kuat pada nilai keislaman, sekaligus terbuka terhadap kemajuan zaman. Ruang Publik kali ini akan mengajak Anda untuk menjejakkan kaki di tradisi yang berkembang di pondok pesantren yang menjadi pintu gerbang pencetak para santri yang mandiri. Kali ini kita akan bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Ghazali dan juga Gus Heri untuk melihat bagaimana kiprah dari salah satu pondok pesantren yakni Bumi Al-Quran dalam mencetak santri yang tidak hanya memiliki kapasitas spiritual tapi membekali mereka dengan nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi kehidupan di tengah masyarakat. Ada lebih dari 7.000 pondok pesantren yang ada di Jawa Timur yang menjadi modal bagi pengembangan kemandirian berbasis pendidikan agama. Salah satunya adalah pondok pesantren yang kami datangi kali ini yang berada di kawasan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yakni pondok pesantren Bumi Al-Quran. Dan kali ini untuk membahas bagaimana kemudian kiprah dari pondok pesantren ini dalam mencetak generasi atau santri yang tidak hanya memiliki kapasitas spiritual tapi juga memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan di tengah masyarakat, akan kita bahas bersama dengan dua narasumber yang kali ini sudah bersama dengan saya. Di samping saya hari ini telah hadir pemilik dari tempat ini yakni pengasuh pondok pesantren Bumi Al-Quran, Kiai Haji Ahmad Ghazali. Pak Kiai, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah disambut dengan baik hari ini dan ketika datang tadi juga ini mendapat keberkahan hujan ya. Dan kalau Anda dengar saat ini masih ada suara hujan yang ini semoga bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak Kiai. Selain Pak Kiai juga telah hadir kali ini Gus Heri yang merupakan founder Santripreneur Akademi Nusantara. Gus Heri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya hari ini Gus Heri? Alhamdulillah, sehat dan selalu semangat ini. Harus selalu semangat ya, karena itu menjadi sebuah kunci untuk menjalani hari-hari agar lebih berkah lagi. Terima kasih banyak Gus Heri. Kita hari ini akan berbincang soal bagaimana peran dari pondok pesantren dalam membentuk para santri melalui tradisi yang kita tahu bahwa setiap pondok pesantren punya kultur dan juga tradisi agar para santri ketika lulus nanti Pak Kiai tidak hanya menjadi seorang santri saja, tapi sudah siap untuk memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Tapi kalau kita berbicara soal pondok pesantren ini menarik sekali ketika saya datang tadi melihat bahwa suasananya sangat sejuk, kemudian dinamai Bumi Al-Quran. Ini apakah memang dikonsep sedemikian rupa agar kemudian pondok pesantren ini menjadi tempat untuk juga melakukan harmoni, membelajar harmoni dengan alam, Pak Kiai? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi Bumi Al-Quran sendiri kan itu kan gambaran hidup manusia. Kita itu lahir di bumi ini dan bumi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menetapkan tujuan kepada anak didik kita, santri-santri kita untuk mengelola bumi dengan baik. Dan bagaimana cara mengelolanya harus berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah, sang pemilik bumi itu. Maka kalau kita bisa mengelola bumi dengan baik, ya harus dengan rangkaian dari sang pemilik atau kalam-kalam dari sang pemilik bumi itu. Maka diharapkan santri bisa mengelola bumi ini dengan baik berdasarkan
sesuai dengan penciptanya. Oke, karena tadi diibaratkan bumi ini sebagai sebuah titipan begitu ya, agar bisa dikelola dengan baik oleh manusia begitu. Saya ke Gus Heri. Gus Heri, kalau kita berbicara soal pesantren ini menarik karena Jawa Timur ini menjadi salah satu provinsi dengan jumlah santri terbanyak pertama dan jumlah pondok pesantrennya terbesar kedua ternyata setelah Jawa Barat begitu. Dengan banyak jenis pondok pesantren dengan kultur-kultur yang dibangun. Kalau Gus Heri melihat pondok pesantren Bumi Al-Quran ini bagaimana? Ya, pertama kalau kita bicara soal pendidikan pesantren itu paling tidak ada 3 tipologi pesantren kita di Indonesia. Yang pertama ada pesantren salaf. Jadi murni pendidikan keagamaan, jadi tradisional. Lalu ada pesantren kholaf, pesantren yang sudah modern. Makanya muncul ada madrasah, ada SMK, dan kemudian muncul namanya perguruan tinggi di dalam pesantren itu. Dan yang terakhir adalah pesantren trainer. Apa itu? Pesantren yang tidak hanya tafakuh fiddin tetapi juga tafakuh fitijar. Apa artinya? Pesantren mengajarkan para santrinya tidak hanya bekal ilmu agama tapi juga ilmu keterampilan. Apa itu? Keterampilan berdagang, keterampilan berwirausaha, keterampilan mengelola buminya Allah ini untuk diarahkan kepada usaha produktif dan menjadi usaha ekonomi yang mandiri dan marketable. Dan ini ada di pesantren Bumi Al-Quran, sangat luar biasa. Kita dikelilingi oleh tulisan-tulisan yang begitu menginspirasi. Kalau kita lihat di aula ini ada tulisan semakin syukur semakin berkah hidupmu. Berdiri di tengah merekatkan umat, merekatkan umat. Dan memang terjadi di pesantren ini merekatkan umat. Ya, artinya pesantren ini tidak hanya mengajarkan pendidikan agama, tetapi juga memberikan fasilitas kepada masyarakat sekitar dengan membuka unit usaha ekonomi mandiri di pesantren ini. Oke, apa yang disampaikan oleh Gus Heri ini sebetulnya ini juga relevan dengan kondisi saat ini bahwa kemudian pesantren ini kalau kita tarik ke sisi historis begitu ya, ternyata sebelum ada pendidikan formal, justru pesantren ini menjadi sebuah lembaga pendidikan yang istilahnya sudah teruji sejak zaman kolonial Belanda berperan dalam melawan penjajahan begitu ya sampai dengan hari ini ternyata tidak hanya memberikan sebuah pendidikan secara teoritis, tapi ketika keluar para santri ini mereka memiliki sebuah life skill, memiliki sebuah kemampuan untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Ini apa sebetulnya kalau Bumi Al-Quran sendiri, konsep seperti apa sebetulnya yang ingin diharapkan dari santri-santri yang nantinya akan keluar ke masyarakat, Pak Kiai? Jadi yang paling pokok adalah bagaimana bumi ini dikelola dengan baik. Karena rata-rata orang menuntut ilmu biasanya untuk dirinya sendiri, bukan orientasinya untuk bumi, kemakmuran bumi dan kesejahteraan secara umum. Maka yang kita tanamkan kepada anak-anak itu ada 3 ekskul. Yang pertama adalah botani, ngurusi tanaman. Yang kedua adalah zoologi, ngurusi hewan-hewan. Dan yang ketiga adalah industri. Ya, jadi kalau dalam bahasa politik sekarang, ya ini namanya hilirisasi. Jadi tidak kita jual produk itu dalam bentuk mentah, tetapi setelah diolah. Nah, maka ini semuanya yang kita harapkan anak-anak mampu memaksimalkan potensi alam dengan baik sehingga memiliki nilai lebih dan bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Dan ketika nanti lulus mereka bisa menggunakan skill itu ya, Pak Kiai, untuk kemudian berwirausaha, membuka usaha bagi mereka dan juga nanti bisa berdampak kepada lingkungan sosial mereka begitu. Nah, tapi kalau kita berbicara soal tradisi, ini kan kalau pesantren itu kaya akan kultur begitu. Ada sebuah tradisi yang dibangun, tidak hanya sekedar kemudian kita belajar keagamaan, nilai-nilai sosial, tapi ada sebuah kultur yang dibangun. Nah, kalau Gus Heri melihat sebetulnya apa manfaat dari kultur-kultur yang dibangun di sebuah pondok pesantren ini khususnya bagi para santri itu dalam membentuk kemandirian mereka? Ya, sebuah kultur baru menurut saya di dalam dunia pesantren yang hari ini menurut saya bukan hanya sebatas sebagai jargon, tetapi harus menjadi sebuah kebutuhan karena budaya perniagaan itu sebetulnya juga terjadi di pesantren-pesantren di sebelum era kemerdekaan karena pesantren juga sangat terkenal dan sangat kuat budayanya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Dan inilah yang kemudian harus terus diteladani, harus terus digelorakan dan harus terus dikembangkan. Jadi pesantren itu juga harus
membina santrinya dengan keterampilan kewirausahaan, dalam hal ini kalau saya sebut sebagai santripreneur. Nah, maka kemudian santrinya bagaimana? Seperti yang dilakukan oleh Bumi Al-Quran ini, memproduksi jahe, memproduksi keripik. Dan hebat loh, di pesantren Alam Bumi Al-Quran ini, santrinya meracik jahe, kemudian menghafal Quran, dan yang keripiknya itu khusus janda. Ini kan luar biasa. Jadi memproduksi keripik khusus janda. Kalau kita bicara soal santripreneur, setidaknya 4 hal. Satu, yang pertama adalah keteladanan. Jadi santripreneur harus memiliki keteladanan. Keteladanan untuk siapa? Untuk santrinya agar juga menular keteladanan entrepreneurnya kepada santri itu, santri-santrinya. Yang kedua adalah inovasi. Dan pesantren ini menghasilkan sebuah produk inovatif yang tidak hanya jahe itu ditumbuk begitu saja, tapi dihasilkan menjadi produk bubuk jahe. Dan hebatnya lagi diberikan tagline minumnya ahli surga. Ini kan luar biasa ini. Ya. Kemudian yang ketiga di dalam santripreneur itu setidaknya adalah memiliki kemampuan memberdayakan masyarakat sekitar. Dan hari ini kita saksikan bersama-sama pesantren Bumi Al-Quran ini sudah bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Dan kalau tadi kita lihat di tempat produksi, memberdayakan ibu-ibu khusus janda. Artinya lapangan kerja terbuka. Dari mana? Dari pesantren. Untuk siapa? Masyarakat. Nah, inilah yang saya sebut ya profil dari seorang santripreneur itu. Karena santripreneur selain memiliki keteladanan, kemudian memiliki kemampuan memberdayakan masyarakat sekitar dan menciptakan produk yang inovatif, juga harus memiliki bisnis itu ya tidak luntur nilai kesantrian dan keislamannya. Dan inilah yang sedang dijalankan oleh pesantren-pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, dan hari ini kita ada di Pondok Pesantren Alam Bumi Al-Quran yang memproduksi santrinya tidak hanya fasih di dalam berkarya ekonomi, tapi juga jangan salah menghafal Al-Quran. Dan inilah yang menjadi kekhasan tradisi yang ada di dalam pesantren. Meskipun berdagang tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai kesantriannya. Begitu nanti ada waktu azan ya berhenti, kita sholat. Dan kemudian tidak melupakan bahwa dia punya kewajiban adalah belajar menghafal Al-Quran. Dan itu terjadi di pesantren Alam Bumi Al-Quran yang diasuh oleh Kiai Ghazali Fadli ini. Baik, karena kembali lagi ketika kita berbicara soal tujuan mereka menjadi seorang santri adalah belajar agama tadi ya, maka tidak boleh ditinggalkan. Tapi dengan hal itu juga ada hal yang berjalan beriringan, yakni kemampuan mereka, life skill mereka untuk memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat begitu. Tapi tadi menarik yang disampaikan oleh Gus Heri bahwa sekarang pondok pesantren di Jawa Timur atau di secara umum di Indonesia ini memiliki usaha-usaha yang mereka bangun begitu. Dengan sumber daya manusianya adalah para santri itu sendiri. Tapi kalau kita boleh tahu Pak Kiai, sebetulnya kalau di pondok pesantren Bumi Al-Quran ini sejauh mana kemudian para santri atau SDM yang ada di sini ini berkontribusi terhadap usaha yang digerakkan? Apakah mereka semua ini digerakkan oleh santri sepenuhnya atau seperti apa konsep yang dibangun dalam membangun usaha yang ada di Bumi Al-Quran ini? Ya, sebenarnya pesantren itu kan harus menjadi problem solver ya dalam sekian permasalahan yang ada. Maka usaha-usaha yang ada di kita itu sebenarnya bagian dari solving tadi, bagian dari penyelesaian masalah. Ya, jadi awal dari pesantren ini adalah pertanian atau perkebunan jahe merah. Ketika diambil atau dipanen itu harganya jatuh. Maka kita harus memikir bagaimana cara mengembalikan modal awal itu. Yang pada akhirnya kita jadikan serbuk, kita olah dengan sedemikian rupa sehingga nilainya naik. Dan ini semuanya dikerjakan oleh pengasuh, para guru, dan santri senior. Nah, itu semuanya. Kemudian sedangkan di Wonosalam ini sangat luar biasa potensi dari pisang. Ya, jadi melimpah ruah. Sedangkan bagaimana mereka mau ngolah, sedangkan ibu-ibu itu paling bisa yang ngolah pisang, tapi tidak bisa menjual. Ya, akhirnya apa? Ya kita jaring semuanya janda-janda itu untuk bisa berkhidmah, kemudian mereka digaji juga bulanan. Ya, kemudian mereka juga dapat BPJS ketenagakerjaan sehingga kalau sakit
langsung bisa ke rumah sakit untuk sampai pada akhir itu juga ada jaminan sosialnya. Nah, itu sebagai contoh kita menjadikan ibu-ibu itu maksimal dalam produksi, cukup produksi saja, sehingga nanti tim marketing, manajemen itu digunakan oleh orang yang benar-benar profesional. Karena saya yakin ibu-ibu juga tidak bisa menjual, yang bisa hanya produksi saja. Maka ada kolaborasi antara produsen sama distributor dan penjual. Dan kalau dalam ranah penjualan itu semuanya dilakukan oleh tim profesional. Baik, ada konsep kolaborasi dan juga sinergi tadi yang penting ya Pak Kiai, bahwa untuk membangun usaha ini diperlukan kolaborasi dari semua pihak. Ketika ada satu pihak yang mungkin ada sebuah kekurangan, maka akan dilengkapi oleh para santri ini untuk membantu mereka agar lebih berdaya lagi. Gus Heri, kalau kita berbicara tadi dari penjelasan Pak Kiai bahwa ternyata santri ini berkontribusi cukup signifikan terhadap usaha yang bergerak di pondok pesantren. Tapi kalau dari Gus Heri sendiri melihat idealnya seharusnya sejauh mana santri ini bisa berkontribusi terhadap usaha yang dibangun di sebuah pondok pesantren? Kalau kita melihat potret profil pesantren itu sendiri kan, kalau tadi ada pesantren salaf, kolaf, kemudian pesantren entrepreneur, yang kemudian santrinya juga santripreneur. Dan kalau kemudian kita bicara soal kontribusi, maka kontribusi santri adalah totalitas dalam memberdayakan dirinya sendiri, minimal itu. Yang pertama adalah memberdayakan dirinya sendiri agar dia terbentuk karakter entrepreneurship-nya dari mana? Dari wadah yang difasilitasi oleh pesantren. Yang difasilitasi oleh pesantren, oleh kiai, dalam hal ini adalah usaha yang sudah dibangun oleh pesantren. Dan perannya pun tidak boleh hanya sebatas memproduksi kalau menurut saya. Tetapi juga harus ikut memikirkan bagaimana masa depan usaha pesantren, usaha santri, sekaligus memikirkan masa depan perusahaan atau usaha yang dibangun oleh pesantren ini. Jadi tidak berhenti pada produksi, tapi juga harus memikirkan aspek pemasaran, aspek periklanan. Kalau kita bicara tentang manajemen usaha ya, ada bagaimana mengelola produksi itu bisa dengan lebih efisien misalnya. Jangan salah, hari ini kita sudah tidak lagi tradisional, ada yang disebut dengan digitalisasi, bahkan kecerdasan buatan. Bagaimana era kecerdasan buatan ini bisa dioptimalkan oleh para santri di dalam mengelola usaha-usaha pesantren dan usaha santripreneur ini. Jadi misalnya kalau efisiensi dari sisi produksi, bagaimana memprediksi cuaca hujan dan kemudian mengoptimalkan hasil panen, bisa itu sebetulnya dioptimalkan dengan bantuan alat kecerdasan buatan, termasuk digitalisasi atau di dalam merumuskan strategi pemasaran. Hari ini kita merumuskan strategi pemasaran produk sudah tidak lagi tradisional, tapi sudah ada bantuan alat kecerdasan buatan yang bisa kita ajak berdiskusi. Bagaimana merancang logo, bagaimana merancang brand, semua difasilitasi oleh teknologi. Maka pesantren, kiai, santri hari ini yang memang terjun di dunia santripreneur dan pesantren harus sudah memikirkan bagaimana mengoptimalkan kecerdasan buatan ini di dalam kerangka membangun usaha yang dikembangkan di pesantren. Oke, jadi sudah harus beradaptasi dengan kondisi teknologi yang berkembang. Perkembangan zaman ini juga harus segera kemudian direspon begitu ya oleh para santri. Tadi yang menarik juga disebutkan oleh Pak Kiai adalah terkait dengan dukungan dari profesional begitu, artinya untuk menggerakkan, karena memang usaha yang dibangun ini cukup memberikan dampak bagi masyarakat, maka juga harus dilakukan secara profesional begitu. Nah, kalau Gus Heri melihat sejauh mana kemudian dukungan para profesional ini juga akan menentukan keefektifan dari usaha atau life skill yang sedang dibangun di sebuah pondok pesantren? Ya, profesional itu tidak hanya berhenti pada bagaimana memberikan fasilitas kesehatan atau jaminan sosial, ya Pak Kiai ya, tetapi yang disebut dengan profesional itu adalah bagaimana mampu memanajemen usaha di pesantren ini tidak lagi tradisional, tetapi juga sudah mulai mengadopsi digitalisasi, kemudian menerapkan sistem manajemen yang baik, sistem manajemen yang profesional, bagaimana sistem penggajian, itu juga harus dipikirkan menurut saya, termasuk bagaimana sistem perekrutan santri mana yang akan masuk di unit usaha ini, santri mana yang akan masuk di usaha jahe, usaha keripik, itu harus
dilakukan proses rekrutmen yang profesional dan kemudian memberikan pembinaan terhadap para santri yang terjun di dalam dunia usaha yang ada di pesantren itu. Makanya menurut saya perlu adanya unit baru Pak Kiai, namanya santripreneur. Jadi pendidikan khusus untuk santripreneur, karena nanti tidak hanya diterjunkan secara langsung, tapi ada pembekalan teori-teori akademik yang bisa mereka pahami, sehingga mereka bisa melaksanakan, mengoperasikan bisnisnya itu sesuai dengan standar akademik yang jelas. Oke, baik. Kalau dari Pak Kiai sendiri, tadi ada usulan nih dari Gus Heri, apakah ke depan sudah terfikirkan untuk unit santripreneur tadi di Bumi Al-Quran, Pak Kiai? Ya, sebenarnya dari awal itu keinginan itu pasti ada dan memang sudah mulai terbentuk. Karena seiring apa yang dilakukan oleh para santri itu dikaji dan diteliti, mulai dari S1, S2, bahkan mengantarkan orang jadi doktoral. Nah, tetapi input dari luar ke dalam ini sudah mulai kita pakai ketika ada beberapa tamu profesional yang hadir ke pesantren. Maka kita kasih ruang, waktu untuk menyampaikan kepada para santri. Sehingga lebih memotivasi dan lebih kuat lagi dalam. Tapi kalau dirancang, santripreneur kan rancangan kemudian benar-benar terorganisir dengan baik. Kapan mereka mungkin akan magang, kapan mereka akan misalnya keluar outing pesantren, itu kan benar-benar terprogram. Nah ini yang memang belum kita miliki secara maksimal. Dan harapannya mungkin tahun ini atau tahun 2026 kita kolaborasi dengan Santripreneur Academy untuk mewujudkan itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan terkait dengan perbincangan ini karena tentunya akan ada banyak visi-visi yang tentunya harus digapai ya oleh pesantren, tidak hanya Bumi Al-Quran tapi juga pesantren lain di Jawa Timur agar kemudian kehadiran pondok pesantren ini bisa memberikan dampak, karena itu menjadi sebuah esensi dari hadirnya pondok pesantren itu sendiri. Kita akan jeda terlebih dahulu saudara, kami akan kembali setelah yang satu ini tetap di Ruang Publik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik dan kita masih berada di Bumi Al-Quran, Wonosalam, Kabupaten Jombang, masih ditemani dengan cuaca yang cukup sadu karena masih hujan. Dan ini semoga menjadi sebuah keberkahan untuk kita semua karena kita tidak bisa menghentikan hujan ya Pak Kiai ya. Jadi memang semoga kita berdoa agar diskusi hari ini kita juga menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi kita. Saya kembali lagi, tadi sebelum jeda kan kita sudah ngobrol banyak hal soal bagaimana kemudian kiprah dari Bumi Al-Quran sejak berdiri sampai dengan hari ini memberikan kontribusi ke tidak hanya pada santri tapi juga ternyata kepada masyarakat begitu ya. Tadi yang menarik kita diskusikan adalah bagaimana ke depan agar ketika lulus santri ini bisa memberikan dampak ketika sudah lepas dari pondok, benar-benar bisa menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat begitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika mereka belajar di pondok pesantren, mereka bisa menyeimbangkan antara pendidikan mereka untuk belajar agama karena mau tidak mau ini adalah hal yang utama begitu ya. Tapi di sisi lain ini juga harus menyelaraskan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah life skill mereka. Ini kalau di Bumi Al-Quran seperti apa Pak Kiai? Ya, alhamdulillah kalau di sini memang sudah dibagi. Ya. Ada mereka tidak beramal alias berwirausaha setiap hari. Mereka hanya pada hari Sabtu sama Ahad. Hanya 2 hari itu saja, dan itu pun mulai setelah setoran pagi, setelah ngaji Al-Quran ya sampai jam 10. Jadi kurang lebih hanya 4 sampai 5 jam saja. Dan itu pun sudah membekas dalam diri mereka karena dilakukan istiqomah setiap Sabtu sama Ahad. Dan ini ternyata ya efektif. Banyak santri-santri kita yang kuliah tidak di lingkungan rumah mereka, ada yang hijrah ke Yogyakarta, ada di kota-kota besar, dan mereka memulai kuliah sambil usaha. Nah ini yang ternyata kok respon dari santri itu sangat membekas sampai situ. Oke. Bisa dibilang nggak sih Pak Kiai kalau kegiatan-kegiatan di luar pendidikan tadi seperti menghafal Al-Quran atau kemudian pendidikan di dalam kelas, ini ada kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan wirausaha ini justru menjadi sebuah hiburan bagi mereka karena kan agar tidak jenuh belajar gitu. Ini apakah memang seperti itu Pak Kiai? Iya, memang niatnya seperti itu. Jadi wirausaha itu ada bagian dari healing atau hiburan para santri,
Karena mereka yang pasti seperti ini, kita kan pasti ada unit usaha dan itu kan pasti profitable. Itu kita kumpulkan dan dalam 1 tahun anggarannya berapa kita pakai untuk jalan-jalan. Jadi biasanya ke Blitar, Malang, ke tempat-tempat yang lain. Nah itu yang bisa memotivasi para santri. Jadi bisa kembali ke mereka lagi iya. ya Pak Kiai ya? Oke baik, saya ke Gus Heri. Gus Heri, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa ternyata ini juga bisa menjadi sebuah hiburan bagi mereka. Di sela-sela kejenuhan mereka dalam belajar, ternyata ada hal lain yang bisa mereka lakukan yang bisa merefresh kejenuhan mereka. Ini seperti apa kalau dari Gus Heri sendiri? Ya, justru menurut saya bukan rekreasi itu, tapi rekreatif. Iya. Jadi rekreatif itu ya melakukan aktivitas hiburan tetapi ya marketable. Jadi canvassing misalnya lagi rekreasi kemana sambil membawa barang dagangan, ini kan keren. Dan artinya santri di sini tidak luntur kemudian jiwa entrepreneurship-nya meskipun dalam posisi berwisata. Ya satu itu. Kemudian apa yang disampaikan Pak Kiai tadi terkait dengan bahwa santri di sini adalah hiburannya untuk belajar wirausaha, menurut saya bukan hanya hiburan harusnya, tetapi lebih menjadikan ini adalah sebagai kewajiban. Kewajiban untuk hari ini santri itu tidak hanya sekedar belajar, tetapi juga harus bisa mengasah keterampilan melalui fasilitas yang diberikan oleh pesantren ini. Loh, jangan salah loh, Kanjeng Nabi itu bukan hanya soal sekedar Nabi dan Rasul loh. Ya kan gitu Pak Kiai ya. Jadi Kanjeng Nabi itu seorang pedagang, entrepreneur itu Pak. Pengusaha internasional, mengirim dagangan Sayyidah Khadijah, kemudian mengimpor dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat sekitar, dan ini adalah seorang pengusaha. Maka kalau santri hari ini itu adalah mulai berdagang dan berwirausaha, beliau santri-santri itu meneladani spiritnya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah seorang entrepreneur Pak. Jadi kalau pesantren mengajarkan itu sangat bagus. Karena meneladani tadi ya. Meneladani spirit Kanjeng Nabi di dalam dunia perdagangan. Dan jangan salah loh, bukan hanya Nabi saja yang mengajarkan santri menjadi seorang entrepreneur, tetapi juga para kiai-kiai terdahulu itu ternyata juga seorang entrepreneur. Membangun pesantren itu kalau nggak memiliki logistik yang besar, logistik yang kuat, mana bisa. Dan salah satu untuk bisa mewujudkan itu adalah etos kerja. Nah, para santri itu etos kerjanya luar biasa, Pak. Makanya kalau panjenengan melihat di sini pesantren Alam Bumi Al-Quran ini arsitekturnya beliau sendiri. Ya Pak Kiai ya, arsitekturnya beliau sendiri. Jadi multi talenta, inilah orang yang hidup bersama Al-Quran. Semua serba dikerjakan dengan ide-ide kreatif dan kecerdasannya. Luar biasa, membangun usaha ekonomi mandiri, memberdayakan masyarakat sekitar, menata bangunan. Ini arsitek bangunan pesantren ini Pak, luar biasa Pak Kiai ini, multi talenta. Ya inilah tadi saya sebut sebagai keteladanan. Santripreneur harus bisa menjadi keteladanan bagi para santri-santrinya dan juga bagi masyarakat di sekitarnya. Baik, tapi yang menjadi pertanyaan Gus Heri adalah bagaimana agar para santri ini menyukai wirausaha. Karena kita ketika berbicara soal entrepreneur, ini bisa dari jiwa mereka atau bahkan dari mereka, atau ditanamkan, dibentuk begitu ya. Bagaimana agar mereka menyukai dunia wirausaha. Kalau tadi cara dari Bumi Al-Quran adalah menjadikan sebagian dari hasil untuk rekreasi, untuk healing. Nah, apakah ada cara-cara lain sebetulnya yang bisa dilakukan oleh pesantren agar jiwa wirausaha ini tertanam dalam diri santri dan mereka menyukainya untuk menjalaninya? Ya, pertama begini, seseorang untuk bisa menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha ada 3 hal. Satu, dia hidup dalam lingkungan keluarga yang sudah entrepreneur. Abahnya punya toko, engkongnya punya pabrik, sehingga karakter dan style entrepreneur itu menurun kepada anak-anaknya. Yang kedua, seseorang bisa menjadi seorang entrepreneur karena faktor kondisi. Tertekan, lulus sarjana, melamar sana, lamar sini, ditolak, sampai pada akhirnya dia kemudian membangun usaha kecil-kecilan dan kemudian dengan kegigihannya lalu sukses. Dan yang ketiga adalah seseorang bisa menjadi seorang entrepreneur karena dilahirkan. Dari mana itu melahirkannya? Salah satunya adalah institusi pendidikan.
Makanya kalau kita melihat di kampus-kampus itu sekarang sudah ada mata kuliah kewirausahaan yang didistribusikan ke seluruh prodi, seluruh fakultas. Dan menurut saya pesantren hari ini sudah harus bisa mengadopsi kurikulum kewirausahaan ini di dalam pesantren itu untuk melahirkan, mencetak santri-santri yang bisa jadi seorang entrepreneur. Makanya Santripreneur, unit Santripreneur Academy harus dihadirkan di dalam pesantren Bumi Al-Quran ini. Oke, baik, jadi idealnya masuk di kurikulum agar kemudian pembelajaran ini akan lebih komprehensif lagi, agar lebih deep lagi ya, akan lebih dalam lagi ya Gus Heri. Saya kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai tadi berbicara soal menanamkan jiwa entrepreneur ke para santri. Tentu ini tidak mudah begitu ya. Ada banyak karakter anak-anak yang belajar di sini. Ini apa kendala-kendala atau hal-hal yang dihadapi oleh pengasuh begitu untuk kemudian memberikan mereka jiwa kewirausahaan? Ya, memang tidak mudah untuk menghadirkan itu. Tetapi anak-anak sudah biasa mencontoh. Karena Al-Quran itu adalah contoh nyata dalam kehidupan. Isinya lebih dari 70% itu adalah kisah-kisah terdahulu. Maka dengan memasukkan teladan para sahabat seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, itu dengan sendirinya akan mulai tumbuh. Iya. Ya, dengan mudah sekali. Apalagi diiming-imingi dengan hal yang tadi. Itu hanya cuplikan sedikit. Tetapi yang paling kuat adalah bagaimana kita mengalokasikan waktu. Sabtu Ahad itu memang waktu mereka untuk berkreasi dengan olah berbagai macam kegiatan itu. Jadi kita sudah alokasikan waktu, kemudian kita alokasikan modal, kita alokasikan pendidikannya, sehingga mereka akan mau nggak mau akan termotivasi untuk mendapatkan itu. Maka dalam waktu 3 tahun, ya akhirnya sedikit banyak akan ada jiwa entrepreneur dalam diri mereka. Oke. Terkait dengan tadi kurikulum entrepreneur, apakah ini juga sudah terpikirkan atau justru nanti akan diadopsi begitu oleh Bumi Al-Quran? Karena tadi untuk bisa memberikan pembelajaran tentang entrepreneur ini dibutuhkan sebuah upaya yang lebih komprehensif lagi, upaya yang lebih serius lagi. Ini seperti apa Pak Kiai? Akankah akan diwujudkan atau seperti apa? Kita sudah punya waktu. Waktu untuk entrepreneur sudah ada. Ini sudah ada. Yang belum kan memang program. Maka kalau ketika ada support program, terus kemudian pengenalan misalnya, bagaimana pengembangannya sampai pada tatanan tatanan distribusi, tatanan marketing, ini kan belum dimiliki banyak. Jadi A sampai Z-nya kan memang belum kita lakukan. Maka ketika ada kurikulum yang komprehensif, itu kita sangat welcome, dan itu menjadi salah satu langkah panjang kita untuk ke depan. Oke. Baik, kalau Gus Heri melihatnya di luar terlepas dari Bumi Al-Quran ini ya, pondok-pondok di Jawa Timur ini ada banyak sekali dengan berbagai macam usaha yang mereka lakukan. Apa yang kemudian Gus Heri lihat dari kendala-kendala yang mungkin pondok-pondok ini hadapi terkait dengan pengembangan entrepreneurship di dalam lingkungan pondok pesantren? Ya, pertama begini, di pesantren memang tidak semua pesantren itu kemudian mengorientasikan pada dunia entrepreneurship. Meskipun pesantren sendiri adalah pusat pemberdayaan ekonomi umat menurut saya. Tetapi kadang tidak disadari bahwa sesungguhnya telah melakukan hal yang positif itu. Memberdayakan masyarakat sekitar, memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, lagi-lagi bahwa yang namanya kurikulum entrepreneurship menurut saya harus ada di dalam setiap pondok pesantren, karena inilah nanti yang akan menjadi bekal bagi para santri ketika lulus dari pesantren, maka akan menjadi seorang santripreneur. Dan kalau sudah katakanlah 75% saja pesantren di Indonesia itu mengadopsi kurikulum kewirausahaan atau entrepreneurship itu, maka lulusan pesantren akan banyak lahir seorang santri-santripreneur, pengusaha-pengusaha santri. Dan kalau sudah pengusaha-pengusaha santri itu lahir dari pesantren, maka yang namanya industri halal di Indonesia ini akan semakin tumbuh, semakin berkembang. Kenapa? Karena yang mengelola, yang menjalankan usaha adalah santri. Betul. Yang santri itu Pak pedomannya kuat tadi seperti yang disampaikan Kiai. Al-Quran dan hadis. Tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran itu meminta. Tapi Al-Quran selalu memerintahkan adalah untuk memberi. Makanya berapa kali itu diulang di dalam Al-Quran. Aqimus sholah wa atuz zakat. Jadi diperintahkan untuk sholat yang membayar zakat.
Bagaimana agar kita bisa membayar zakat? Maka salah satunya adalah bekerja. Bagaimana agar meningkatkan jumlah sodakohnya? Maka berusaha. Dan itu adalah motivasi dari Al-Quran itu. Ya, jadi motivasinya sangat jelas santri ini untuk bisa menjadi seorang pengusaha, seorang santripreneur itu. Oke, menarik yang tadi disampaikan oleh Gus Heri terkait dengan industri halal ya, begitu. Karena memang ini menjadi fokus pemerintah saat ini, ada banyak negara-negara non-muslim, bukan mayoritas Islam, justru yang ingin mengembangkan industri halal seperti Korea, ingin menjadi negara dengan kuliner halal terbesar di dunia, ada Thailand dan lain sebagainya. Justru Indonesia dengan mayoritas muslim harusnya bisa menggunakan sumber daya manusia yang lebih lagi begitu ya. Sedangkan kita lihat santri ini sebetulnya sudah punya modal yang sangat baik dari sisi keagamaan untuk kemudian mengembangkan sebuah usaha tadi ya, sebuah industri yang halal agar ini lebih bermanfaat lagi ilmu yang mereka dapatkan. Ini seperti apa ke depan? Akankah proyeksi itu bisa kita wujudkan sebagai negara mayoritas muslim? Saya sangat optimis Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini akan menjadi pilot project, pionirnya industri halal di Indonesia, karena dengan jumlah dan potensi pesantren yang ada, dan juga lembaga-lembaga keislaman yang ada, yang saya meyakini ketika mereka itu sudah memiliki pemahaman tentang keagamaan, keislaman, kesantrian, maka ketika mereka lulus dan menjadi pedagang, maka otomatis usaha yang dibangun pasti usahanya orientasinya adalah halal. Ya, jangan salah, produk halal tidak hanya sekedar disukai dan dinikmati oleh umat Islam, bahkan di negara-negara yang sudah maju itu juga mengkonsumsi produk halal. Alasannya sederhana, karena produk yang halal itu dirasa lebih higienis. Dan itu kalau santri lulusan pesantren membangun usaha-usaha ekonomi, bisnis itu berorientasi halal, maka bukan hanya bisa memenuhi di dalam negeri, tapi akan bisa sampai tembus ke luar negeri. Baik, ini sepertinya proyeksi yang cukup jauh tapi harus dilakukan begitu ya Pak Kiai, karena memang lagi-lagi ketika kita berbicara soal pondok pesantren, SDM ini sangat mumpuni sekali untuk kemudian memberikan sebuah nilai agar ketika mereka lulus bisa membangun hal-hal yang lebih besar tadi ya. Bagaimana kalau Bumi Al-Quran melihat hal ini? Iya, sebenarnya potensi itu besar ya, dan kita sudah terjadi itu. Jadi produk kami seperti Jahe Merah itu sudah sampai ke Korea, sudah sampai ke Saudi Arabia, sampai Malaysia, secara individual ya, bukan sampai ekspor itu ya. Tapi mereka merasakan ya kesenangannya sehingga rutin mengambil dari kita. Ini kan potensi luar biasa. Sedangkan memang di pesantren kita kan SDM kan memang belum sepenuhnya banyak ya, tetapi potensi itu ada. Nah, ke depan ketika terjadi sinergi, apalagi dengan profesional yang kuat, maka harapan itu pasti nyata. Oke, baik, menarik yang disampaikan Pak Kiai tadi. Nanti kita akan ulas lagi ya di segmen berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu Pak Kiai dan juga Gus Heri. Kami akan kembali sesaat lagi masih dalam Ruang Publik. Anda kembali bersama kami dalam Ruang Publik, bagaimana kita melihat peran dari pondok pesantren dalam membentuk para santri yang tidak hanya memiliki kapasitas spiritual, tapi juga memiliki life skill untuk bisa memberikan dampak dan juga manfaat kepada lingkungan sekitar mereka. Ada Kiai Haji Ahmad Ghazali dan juga Gus Heri bersama kita. Tadi sebelum jeda kita sudah membahas banyak hal terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bumi Al-Quran khususnya dan juga pada umumnya adalah pesantren yang ada di Jawa Timur. Ini ternyata mereka sudah memiliki banyak usaha untuk memberikan para santri bekal ketika lulus mereka bisa berkiprah di tengah masyarakat. Saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, tentu ke depan kita berharap bahwa apa yang sudah dibangun oleh pondok pesantren ini betul-betul bisa menjadi sebuah pondasi bagi para santri agar mereka bisa menjadi sebuah atau seorang manusia yang tidak hanya kemudian mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, tapi juga tentunya bisa memberikan manfaat. Nah, di Bumi Al-Quran ini kalau saya lihat ada beberapa kegiatan yang memberdayakan masyarakat. Tadi salah satunya adalah para ibu-ibu begitu ya. Beberapa waktu lalu ini juga ada pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Ini rutin dilakukan oleh Bumi Al-Quran untuk bisa memberdayakan masyarakat. Ya, itu rutin kita lakukan. Jadi kita ada pengajian setiap Ahad Wage.
itu 5 minggu sekali ya. Dan itu dari situ akan kita baca bagaimana problematika dalam masyarakat yang memang harus kita carikan jalan keluar. Salah satunya jalan keluarnya ya melalui usaha itu. Ada 10 ibu-ibu ternyata. Dan saya melihat awal itu problematik sekali. Hutang di rentenir cukup banyak, terus bagaimana untuk makan sehari-hari kurang. Lah ketika ada program seperti ini, itu selesai semua. Bahkan mereka bisa menabung. Jadi mereka tidak kita gaji setiap minggu, ya langsung diberikan, tidak. Jadi hasil sudah langsung masuk ke tabungan. Mereka mau minta kapan saja bisa dengan mengambil tabungan. Sehingga banyak sekali dari ibu-ibu itu malah numpuk tabungannya itu. Semakin banyak. Karena memang tidak terlalu dibutuhkan karena sudah settle. Tapi awal-awal tidak seperti itu. Ya. Maka yang kita lakukan adalah memang Al-Quran itu kan menuntut bagaimana kita bisa menyelesaikan semua persoalan, termasuk persoalan yang ada di depan mata kita. Dan entrepreneur itu adalah salah satu cara yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah terutama dalam bidang ekonomi. Hal sederhana tapi berdampak besar tadi ya, ternyata bisa memberikan manfaat bagi masyarakat terutama mereka yang membutuhkan. Ternyata kalau dari penjelasan Pak Kiai tadi kita tahu bahwa beban dari pondok pesantren sebetulnya cukup berat begitu ya, tidak hanya pada mereka diri sendiri tapi juga ke lingkungan sekitar. Ini bagaimana beban yang dipikul ternyata cukup berat, ternyata menjadi seorang santri yang mandiri diharapkan oleh masyarakat agar kemudian mereka bisa memberikan sebuah kemanfaatan di lingkungan sosial mereka. Ya memang pesantren itu sejak lahir dari dulu sampai sekarang itu tugasnya banyak, Pak. Tidak hanya mencerdaskan kehidupan anak bangsa, tidak hanya mengajarkan tentang ilmu-ilmu pendidikan, termasuk menjadi problem solver bagi masyarakatnya. Dan pesantren dari dulu sampai hari ini itu menjadi solusi bagi kehidupan masyarakat, dan salah satu menjadi solusi yang paling efektif menyelesaikan masalah ekonomi itu adalah dengan dunia entrepreneurship. Seperti yang dibangun di pesantren ini. Ada jahe, ada keripik, bahkan ada penerbitan buku-buku yang karyanya pengasuh beliau. Ini kan sudah sangat luar biasa. Artinya pesantren dengan tradisi dan kekhasannya itu bisa mengentas kemiskinan, bisa mengentas persoalan-persoalan ekonomi, termasuk bisa menyelesaikan masalah kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Dan ini luar biasa. Ada banyak tadi ya yang disebutkan beberapa usaha yang dibangun atau sedang dijalankan oleh Bumi Al-Quran. Ada produksi jahe tadi ya, memproduksi jahe untuk bisa menjadi minuman. Gitu. Selain jahe apalagi Pak Kiai? Ya, ada jahe, terutama jahe ya. Jahe itu karena banyak permintaan akhirnya muncul banyak variasi. Iya. Ada jahe, kemudian yang nggak suka gula akhirnya ganti aren. Ada yang jahe murni. Kalau Ramadan itu paling laris itu ada jahe kurma, ajwa. Ya. Kemudian ada permintaan banyak itu bagaimana kopi, karena namanya santri itu pasti ngopi. Lah kopi jahe. Lah ini yang memang belum kita kembangkan karena belum memiliki partner yang bisa sinergi yang lebih berkelanjutan. Karena kopi-kopi yang di sini kan tidak terlalu banyak. Dan ini sedangkan kebutuhan kopi itu kebutuhannya sangat banyak. Maka belum mendapatkan partner yang bisa berjalan bersama. Baik. Ada usaha baru tadi ya kopi begitu ya untuk kemudian ini menyempurnakan atau melengkapi dari usaha jahe agar menjadi kopi jahe gitu. Tapi kita tahan di situ dulu karena ada usaha jahe tadi yang menarik Pak Kiai. Ternyata tadi juga disebutkan sudah ekspor. Apakah yang ekspor ini jahe tadi atau? Ya, jahe tadi. Jahe tadi itu prosesnya sampai kemudian bisa sampai ke berbagai negara. Sebenarnya bukan ekspor B2B ya, bisnisnya. Jadi perorangan. Jadi ketika melawat kemana itu dibawa, atau saudaranya yang tinggal di luar negeri itu pesan dan kita kirim pos dan mereka mendapatkan itu. Dan itu di berbagai macam negara. Responnya seperti apa Pak Kiai? Nah, responnya adalah ketika mereka repeat order, berarti kan suka. Jadi hanya itu saja. Iya. Dan itu berlanjut hingga saat ini. Kalau minta lagi berarti enak ya, suka ya Pak Kiai. Nah, yang variasi pengembangan variasi itu kan biasanya permintaan mereka. Ada nggak yang seperti ini? Ada nggak yang seperti ini? Nah, salah satu yang banyak permintaan ya kopi jahe itu.
Baik, selain kopi jahe mungkin apa lagi yang akan Ada krepek. Krepek itu juga ada 3 variasi gitu. Iya. Ada pertama itu krepek pakai gula tebu, yang kedua krepek madu, karena yang biasanya non gula itu pakainya krepek madu. Terus ada yang varian untuk krepek coklat, dan ini kesukaan anak-anak. Oke, baik, untuk bisa membentuk atau membangun usaha itu kan bukan hal yang sederhana dan diperlukan sebuah konsep begitu agar usaha yang dibangun ini bisa berjalan sustainable begitu, berkelanjutan. Perlu tidak sebetulnya Gus Heri untuk menentukan atau memetakan sebetulnya modal yang dimiliki itu apa dan disesuaikan dengan produk yang akan mereka hasilkan dari sebuah pondok pesantren? Ya, kalau dilihat dari usaha pesantren ini kan yang menjadi core bisnisnya itu adalah jahe merah dengan brandingnya Red Ginger, yang kemudian ada tagline-nya minumnya ahli surga. Menurut saya ini dari ilmu marketing ya, ini sudah membangun apa yang disebut dengan brand positioning. Jadi brandingnya ini sudah khas santri, brandingnya sudah khas kesantrian menurut saya. Dan kemudian harapan Pak Kiai adalah bagaimana bisa mengembangkan usaha jahenya ini menjadi kopi jahe. Jadi sebetulnya kami di Santripreneur Academy Nusantara itu sudah menyiapkan formulasinya Pak Kiai. Jadi ada kurikulum yang kita desain termasuk modul-modul pembelajaran terkait dengan yang fokus untuk santri yang di bidang kopi. Bahkan saya sudah menyiapkan buku khusus untuk modulnya itu khusus untuk kopi. Dan tentu saja ilmu kopi juga bisa diterapkan di ilmu kopi jahe. Nah, ini ada salah satu, ini buku dan ini adalah hasil karya saya sendiri Kiai. Ini adalah salah satu modul yang kita pakai di Santripreneur Academy Nusantara, bahwa santri harus ada bekal yang fokus di industri kopi. Kalau mempelajari ini akan diajarkan tentang tips dan triknya, ilmu praktis memandu. Makanya saya beri judul Jurus Laris Manis Kopi Bubuk, Panduan Praktis untuk UMKM dan Pebisnis Kopi Pemula. Jadi ini yang dapat mitranya ini Pak dan Kiai. ini Pak Kiai akan mengirimkan santrinya untuk belajar di Santripreneur Academy, dan tentu saja ini yang akan menjadi pedoman di dalam belajar menjadi santripreneur kopi. Nah, ini saya serahkan untuk Pak Kiai ini. Cocok ini. Baik, jadi sudah ada mitranya Pak Kiai. Kalau tadi dibahas ternyata ke depan akan memadukan kopi jahe, ternyata ini sudah ada panduannya ya. Ada panduannya Gus lengkap. Heri ya. Di Santripreneur lengkap semuanya, tinggal beliau bagaimana itu sungguh-sungguh menerjunkan santrinya, nanti kita akan berikan Karena pembinaan. biar bagaimanapun pedoman atau secara teori itu dibutuhkan ya dalam proses Ya, membangun sebuah ada usaha, mentornya, tidak hanya praktek saja. ya ada mentornya, ada instrukturnya, disiapkan semua oleh Santripreneur Academy, sehingga nanti santri-santrinya Pak Kiai benar-benar menjadi santripreneur yang tidak hanya fasih dalam beragama, tetapi juga fasih di dalam berdagang. Oke, itu yang kita harapkan agar kemudian mereka bisa memberikan sebuah kemanfaatan di lingkungan sosial mereka begitu. Tadi yang menarik juga adalah tagline dari jahe tadi ya, yang dihasilkan adalah minumnya ahli surga. Minumnya para ahli surga gitu ya. Ini sebetulnya hanya sekedar teknik marketing atau justru ini ada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Bumi Al-Quran? Enggak, karena memang kita biasa belajar Al-Quran dan memang fokusnya seperti itu, maka penerjemahan itu semuanya ya menggunakan itu. Dan jahe adalah minumannya yang ada di surga. Itu diterangkan. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Itu adalah bagaimana Al-Quran jahe merah itu dipakai benar-benar sebagai minuman ahli surga. Begitu pula pisang itu juga makanannya ahli surga. Ya, tetapi tidak kita munculkan tagline itu. Iya. Jadi ada beberapa nama buah atau tumbuhan yang ada di dalam Al-Quran, salah satunya adalah jahe tadi ya. Iya. Yang itu kemudian diadopsi oleh Bumi Al-Quran untuk bisa memproduksi sebuah produk UMKM yang nantinya bisa memberikan manfaat. Iya, saya mau nambahkan ya. Iya. Ini beliau ini masuk kategori dakwah di bidang ekonomi, menurut saya ya. Iya. Karena beliau menuliskan minumnya ahli surga. Selama ini Pak, banyak orang itu yang tidak tahu ternyata di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa salah satu minumannya ahli surga adalah jahe. Dan menurut saya ini
adalah membumikan isi kandungan Al-Quran. Dan ini beliau sedang berdakwah lewat produk. Iya. Jadi semakin produk itu diterima oleh konsumen, dikonsumsi, dan kemudian ada pesan-pesan moral di dalam kemasan produk itu, maka ini adalah dakwah di bidang ekonomi. Dan ini yang juga membedakan antara produk yang dihasilkan oleh pihak luar dan juga pesantren ya. Sebuah kemandirian yang dibangun ternyata ini juga berpedoman kembali lagi kepada Al-Quran gitu. Gus Heri, bagaimana melihatnya? Ya, karena mungkin beliau juga memikirkan ya bahwa bagaimanapun apapun sesuatu yang dikaryakan ini adalah pedomannya dari Al-Quran. Sampai pemberian nama pesantrennya pun pesantren alam bumi Al-Quran. Mungkin begitu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Kiai. Pak Kiai, di sini kita tahu bahwa ada banyak sumber daya alam yang melimpah begitu, yang bisa dimanfaatkan oleh bumi Al-Quran begitu. Sejauh mana kemudian ini memberikan sebuah manfaat atau dikelola? Tidak hanya sekedar kita mengeksploitasi alam, tapi bagaimana kemudian bumi Al-Quran ini memanfaatkan apa yang ada di sekitar, dikelola dengan baik, tapi tidak kemudian merusak. Ini seperti apa konsep yang ingin dibangun? Jadi di Al-Quran itu ada pesan penting yang memang luar biasa, dan ini menjadi mutu pesantren ini. Jadi yang paling utama itu kita sampaikan ke para santri, tugas utamamu adalah memakmurkan bumi. Jadi bumi ini harus makmur, karena di ayatnya jelas, wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha. Jadi Allah itu sudah membuat bumi ini dengan luar biasa sempurna untuk manusia, dan manusia menginginkan untuk memaksimalkan itu. Maka pesan yang kita lakukan kepada para santri adalah memaksimalkan potensi yang ada. Kita sampah mungkin kita pilah antara yang memang bisa daur ulang, ada yang memang yang organik, dan organik semuanya dipakai pupuk, dan itu adalah proses pemaksimalan. Tidak ada yang dibuang di pesantren ini. Karena misalnya ada sisa dan lain sebagainya, saya mengisyaratkan kepada para santri, sudah ini pasti bisa dimanfaatkan. Jangan sampai membuang sesuatu apapun. Karena apapun yang ada dalam diri kita atau apapun yang kita pakai itu sejatinya memiliki makna. Nah, itu yang kita kuatkan kepada mereka. Baik, artinya apapun yang ada di sekitar kita ini memberikan sebuah manfaat begitu ya, bisa kita dikelola. Nah, bagaimana kemudian Gus Heri melihat pondok-pondok pesantren yang jauh dari tidak dekat dengan sumber daya alam begitu? Ada beberapa pondok pesantren yang ada di wilayah perkotaan misalkan, bagaimana mereka mendapatkan sumber daya untuk mengelola usaha yang mereka bangun harusnya? Yang harus kita pahami, apa yang disebut dengan sumber daya itu kan tidak hanya alam, termasuk teknologi itu adalah sumber daya. Ya kan, sekarang ini sudah muncul banyak pesantren-pesantren perkotaan yang tidak dikelilingi oleh sumber daya alam yang melimpah, tetapi bisa tumbuh ekonominya karena apa? Ada sumber daya teknologi tadi itu kemudian dioptimalkan menjadi usaha berbasis teknologi dan digital, membuka jasa, ya kan? Dan ini adalah bagian daripada memanfaatkan potensi sumber daya kehidupan. Nah, bukan hanya sumber daya alam, tapi sumber daya kehidupan, dan kemudian dikelola, dioptimalkan, dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh orang lain, sehingga dia bisa sukses dan berhasil mengoptimalkan sumber daya kehidupan tadi itu. Jadi saya sebutnya adalah sumber daya kehidupan. Oke, baik. Pak Kiai, terakhir sebagai kesimpulan dari diskusi kita hari ini, apa yang ingin Pak Kiai sampaikan tidak hanya kepada para santri tapi juga masyarakat luas agar bersinergi? Tadi karena ada kata kunci sinergi dan juga kolaborasi membangun kemandirian santri, apa yang ingin diproyeksikan ke depan dan juga pesan kepada masyarakat? Iya, kita sebenarnya memiliki moto ya, sinergi untuk kebahagiaan dunia akhirat. Jadi moto pesantren seperti itu. Jangan kira kita mengambil para janda, kemudian bekerja, kemudian berkarya di pesantren itu adalah dengan niat hanya menolong mereka. Tidak, kita yang sebenarnya tertolong karena kita memiliki potensi, memiliki ilmu, terus kemudian kita pakai untuk memberdayakan mereka. Berarti kita tertolong karena ilmu kita terpakai. Maka ini yang sebenarnya harus dimaknai secara menyeluruh. Apa yang kita miliki sejatinya dibutuhkan orang lain, dan orang lain yang memiliki sesuatu pasti juga kita butuhkan. Maka sinergi itu adalah sesuatu mutlak.
kemutlakan dalam kita kehidupan berbangsa, bernegara, ya yang di pangku bumi ini, seperti itu. Tidak, ketika kita membantu tidak hanya kita yang menolong, tapi sebetulnya kita yang tertolong, begitu ya Pak Kiai. Luar biasa, satu kalimat yang maknanya sangat dalam. Terakhir, singkat saja, Gus Heri apa? Pesan untuk para santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Bumi Al-Quran ini adalah satu, tetaplah diteladani para santri ini ya, tetaplah meneladani kiai, karena bersyukur, beruntung karena panjenengan semua para santri di Bumi Al-Quran ini diasuh, dibimbing, dibina oleh seorang kiai yang multitalenta. Tidak hanya penghafal Quran, tetapi juga bisa mengamalkan apa yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran, termasuk menjadi problem solver di dalam kehidupan masyarakat, utamanya dalam bidang ekonomi, sehingga banyak bersyukur karena panjenengan semua para santri di Bumi Al-Quran ini langsung dibimbing oleh seorang kiai muda yang bisa memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Gus Heri atas waktunya, khususnya untuk Pak Kiai. Terima kasih banyak karena ada banyak pelajaran yang hari ini saya dapatkan dari diskusi ini. Tentunya kita berharap dari apa yang sudah dibangun oleh Bumi Al-Quran dibersamai dengan pondok pesantren lain di Jawa Timur bahkan Indonesia, ini bisa menjadi sebuah fondasi yang baik untuk mewujudkan Indonesia maju berbasiskan tadi ya pendidikan agama, agar ke depan ini kita lebih diiringi dengan keberkahan. Terima kasih banyak Pak Kiai dan juga Gus Heri. Dan saudara, demikian tadi ruang publik yang kami hadirkan langsung dari wilayah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Saya Aryo Wibowo mewakili kerabat kerja petugas pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak.